Selamat malam Pak Kades. Ya, selamat malam. Pak Kades, kami ingin menginformasikan soal bagaimana respon masyarakat Sobat Bilas, terutama Pak Kades sendiri sejak ditetapkan PPKM oleh pemerintah. Baik itu surat instruksi kementerian, Kapolri sampai surat bupati mengeluarkan itu. Bagaimana respon Pak Kades dengan? Ya, baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Bahwa program PPKM ini yang dari pemerintah ini itu sangat baik. Itu salah satu program untuk mencegah penyebarannya COVID-19 ini. Ya. Selama ini juga masyarakat saya sudah menyambut dengan baik menyangkut program ini. Ya, baik itu di dunia pendidikan maupun di komunitas-komunitas masyarakat yang lain, ya, karena betul-betul mereka patuhi seperti apa yang dianjurkan, terutama tuh 5M, ya, masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi juga istilah aktivitas di luar yang tidak bermanfaat, ya, itu semua masyarakat saya sudah menjalankan. Habis itu masyarakat saya yang bergerak di bidang usaha semacam mikro industri kecil, mereka sudah menjalankan itu. Semacam kios, itu sudah jam 8 mereka sudah tutup. Ya, sudah tutup. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak muda yang seperti dari dulu nongkrong di deker, yang duduk bersama kumpul di situ tanpa masker. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Dan di sini saya bersyukur kepada masyarakat saya, betul-betul mereka menghargai atau mengikuti aturan pemerintah ini. Ya. Walaupun memang istilahnya program ini ibaratnya seperti buah si malakama. Tidak dimakan mati mama, makan mati papa. Inilah, ya. Karena semua program-program kita ini sebetulnya bagaimana kita menunjangi tentang bagaimana kehidupan masyarakat itu. Karena hidup itu sesungguhnya membawa berkat, bukan membawa kesakitan. Ya. Sehingga itu yang selalu saya lihat, saya pantaui kepada masyarakat saya, di mana saja mereka berada, setiap ada acara, ingat, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Jam 8 harus semua tutup. Dan ini semua mereka patuhi. Bahkan mereka setiap malam itu selalu mereka berdoa. Semoga Tuhan dapat cepat, ya, membasmikan penyakit ini. Supaya masyarakat kita itu tetap hidup sehat, aman, dan damai. Itulah yang saya lihat, saya pantau selama ini. Itu. Terima kasih. Pak Kades, kami mau lanjut pertanyaan. Ya. Kita tahu bahwa surat instruksi bupati yang terakhir ini sangat tegas. Betul, betul sekali. Secara sekian poin di dalam itu. Ya, ya, ya. Baik pelaku usaha, Ya. aktivitas lain, Ya. termasuk acara kecil besar pun siang malam itu tidak bolehkan. Betul, betul sekali. Tetapi akhir-akhir ini kita masih bisa melihat, Ya, betul. masih ada 1-2 Ya. acara yang muncul di kita punya desa. Betul, betul sekali. Sebetulnya ini jauh dari pantauan Pak Kades, ataukah memang mereka ini tidak mendengar instruksinya atau bagaimana? Sebagiannya itu jauh dari pantauan saya, ya, yang mereka laksanakan itu, tapi sebagiannya saya sudah masuk ke dalam mereka, ke tengah-tengah mereka. Ini loh, aturan ini, surat edaran demi keselamatan kita bersama. Tolong ini harus dipatuhi. Mereka jawab bilang apa? Pak Kades, kami juga berterima kasih kepada pemerintah karena mereka sangat memperhatikan kita tentang bagaimana cara menghentikan penyebaran COVID ini dengan protokol kesehatan. Memang ada selama ini mungkin ada kelihatan kan ada tenda, karena itu memang pesta kenduri, kematian, ya. Karena ini sebetulnya sebuah spontanitas, ya, semua spontanitas. Namun dalam spontanitas ini masih mereka mengikuti aturan-aturan itu, terutama jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Itu tidak ada lagi nama jabat tangan, kan tidak lagi cipika itu sudah tidak ada lagi. Duduk juga jarak. Duduk juga jarak, itu pakai masker. Itulah yang saya pantaukan selama ini. Begitu juga di rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah di gereja dan masjid
saya selalu menyelinap ke sana. Saya selalu menyelinap ke sana. Mereka juga berbuat seperti itu. Kalau macam di gereja sekarang kan dari dulu tidak ada kan sebelum COVID. Kan tidak ada cuci tangan. Sekarang sudah diwajibkan. Cuci tangan, pakai masker, ukur suhu, duduk jarak. Nah, itu. Sehingga tidak heran kalau satu hari Minggu itu bisa 4 kali misa. Atau ada misa bersama di aula. Itu karena umat banyak kan, kapasitas gereja itu kurang, mau tidak mau harus jaga jarak itu dan misa sampai 4 kali. Itu di masjid juga saya lihat mereka wudhu, cuci tangan, apa semua, dan mereka jaga jarak itu. Dan ini semua kita lakukan demi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Itu betul sekali. Ini demi mencegah. Kenapa? Untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab masyarakat kita. Tidak bukan hanya pemerintah atas. Ya, wajib untuk mengikuti. Wajib itu, betul sekali. Sama-sama mencegah itu. Hanya memang mereka kalau ada kematian itu seperti saya bilang tadi, tetap mereka mengikuti protokol kesehatan. Namun karena ini adalah spontanitas. Ya, bagaimana dia mengkasih sayang orang tuanya meninggal, saudaranya meninggal. Ya, kita istilahnya serba salah. Hanya dari pemerintah desa tegaskan, ikutlah protokol kesehatan. Itu saja. Kita tahu Pak Kades bahwa di tengah pandemi ini banyak program dan program semua itu dalam rangka untuk mencegah COVID. Mencegah COVID, betul. Ya. Desa-desa lain kita sudah tahu ada program vaksin. Ya, betul sekali. Dengan angka yang bervariasi, ada yang satu desa sekian ratus orang. Ya, betul sekali. Di desa Kolobilas ini kapan program vaksin itu berlangsung? Betul sekali, terima kasih. Saya mendapatkan surat dari Kepala Puskesmasan bahwa program kita untuk COVID ini itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juli dengan sasarannya 500 orang. Namun kalau kita melihat dengan jumlah masyarakat saya yang hampir 6.000 orang, yang 18 tahun ke atas 50%, itu tidak cukup. Ya, mau tidak mau desa punya kebijakan. Oke. Karena sasaran cuma 500, saya utamakan lansia dulu. Yang pertama itu lansia. Karena apa? Kebanyakan kejadian yang meninggal akibat COVID ini atau yang kena, kebanyakan mereka yang lansia. Habis itu yang kedua diprioritaskan anak-anak yang pergi kuliah keluar daerah. Karena salah satu persyaratan untuk kita mau numpang di pesawat atau di kapal harus ada sertifikasi itu. Sudah vaksinasi atau belum? Itu. Yang kedua harus pernah dites swab atau antigen. Itu apa dia negatif atau positif. Sehingga itulah yang saya minta sekarang untuk lansia dan utamakan dulu adalah mahasiswa. Ada juga nanti anak-anak yang pergi kerja keluar daerah, ya mencari kehidupan di luar daerah, mau tidak mau harus sisipkan mereka di dalam. Artinya itu sudah menjadi kebijakan Pak Kades. Ya, betul sekali. Bisa mencakupi angka 500 tahap pertama ini dengan kriteria yang lansia, yang keluar daerah pergi sekolah atau merantau dan betul. Itu dilakukan di tahap pertama. Tahap pertama itu. Yang terakhir saya minta Pak Kades di balik program vaksin ini apa harapan terbesar Pak Kades dalam warga desa Kolobilas? Betul sekali. Saya mengharapkan semoga seluruh masyarakat kita ini sadar dan mengerti begitu pentingnya divaksinasi ini, ya, karena itu kan untuk membuat kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita. Maka saya harapkan mereka itu semua harus ikut vaksin ini. Betul, untuk saat ini tidak mencapai sasaran, nanti kan ada tahapannya itu. Dan semoga tahapan tetap berjalan. Cukup di 500 orang. Betul sekali. Itu harapkan. Saya yakin pemerintah pusat juga, saya dengar dalam berita bahwa semua masyarakat Republik Indonesia ini akan divaksinasi. Itu. Mungkin itu saja yang kami konfirmasi dengan Pak Kades. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Saya juga ucapan terima kasih banyak.